Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik semua bukan? Alhamdulillah kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian semua juga sehat. Pada saat ini saya akan menyampaikan bahan ajar matematika, yaitu pada materi prisma. Kalian tentu sudah mempelajari juga kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah menurunkan rumus untuk menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Pada kesempatan ini adalah prisma. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun sisi datar. Pada saat ini adalah prisma juga. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yang pertama, kalian nanti setelah belajar dapat mengidentifikasi sifat-sifat prisma. Yang kedua, dapat menentukan unsur-unsur prisma. Yang ketiga, dapat menghitung luas prisma. Yang keempat, dapat menghitung volume prisma. Dan yang kelima, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan prisma. Nah, sebelum kita mulai, maka kita belajar dulu, kita mengingat dulu bangun-bangun datar yang kita ketahui. Perhatikan gambar berikut, itu adalah gambar atap rumah. Jika gambar atap rumah ini kita jadikan bentuk yang sederhana, maka prisma ini akan membentuk sebuah prisma. Namanya apa? Prisma apa itu namanya? Prisma segitiga. Apa yang dapat kita katakan tentang prisma? Tentu kalau kita perhatikan gambar yang tadi, adalah prisma segitiga. Nah, itu ada gambar prisma segitiga. Ada berapa bidang yang membatasi, kemudian bagaimana bentuk bidang satu dibandingkan bidang yang lain, dan bagaimana posisi bidang yang satu dengan yang lain. Dapat disimpulkan bahwa ternyata ada 5 bidang yang membatasi prisma segitiga itu, yaitu 3 bidang yang sama berupa 4 persegi panjang dan 2 bidang segitiga yang kongruen. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bidang yang berhadapan yang sama dan sebangun, atau dinamakan kongruen dan sejajar, serta bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Nah, ini perhatikan contoh-contoh prisma yang lain. Ada prisma yang sebelah kiri itu apa? Prisma segitiga. Kemudian ada prisma segi 4, ada prisma segi 5, dan ada prisma trapesium. Nah, kemudian unsur-unsur prisma itu seperti unsur-unsur balok, antara lain ada sisi alas, sisi atas, rusuk, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal sama. Nah, ada titik sudut, ada diagonal ruang, kemudian ada rusuk, ada diagonal ruangnya, kemudian ada titik sudutnya juga, sama ada diagonal sisi. Nah, ini kemudian bagian-bagian prisma kita perhatikan, ada sisi alas, ada sisi atas, ada sisi depan, ada sisi kanan, ada sisi sebelah kiri. Ini kemudian juga bisa dikatakan bahwa ada juga sisi alas, sisi atas. Ini yang kiri ini prisma segitiga, yang kanan ini adalah prisma segi 4. Nah, ini juga prisma segi 5 ini.
prisma segi 5 apa saja bagian-bagiannya? Ya sama, ada sisi alas, ada sisi atas, ada sisi samping, sisi kiri, sisi kanan. Namanya sisi tegak itu. Yang sisi kiri dan kanan ini adalah namanya sisi tegak. Sisi tegak berpotongan pada rusuk-rusuk yang sejajar. Namanya. Kemudian nama prisma diberi nama sesuai dengan alasnya. Ada alasnya segitiga ya namanya ya prisma segitiga. Kalau alasnya segi 4 ya prisma segi 4. Kalau alasnya segi 5 ya prisma segi 5. Kalau alasnya trapesium ya namanya prisma trapesium. Nah, ini. Nah, maka prisma juga dibedakan menjadi 2 macam berdasarkan rusuk terhadap sisi alasnya. Ada prisma tegak, ada prisma yang miring. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma adalah bagaimana prisma itu disusun. Kalau prisma itu dibongkar, maka akan membentuk jaring-jaring prisma. Nah, ini ada jaring-jaring prisma segitiga yang kiri, yang kanan adalah jaring-jaring prisma segi 4. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan luas permukaan prisma? Menentukan rumus luas permukaan prisma yang alasnya sejajar ginjang. Kita coba menentukan rumus luas permukaan prisma yang alasnya sejajar ginjang. Dengan panjang alas A, tinggi B, dan lebar C. Tinggi prismanya adalah C. Kalau kita lihat gambar seperti ini gambarnya. Alasnya A sejajar ginjang, alasnya tingginya B, kemudian tinggi rusuk tegaknya adalah C atau T. Nah, lebarnya B, panjangnya A, tingginya B, lebarnya C, dan tingginya T. Berapa luas bidang prisma tersebut? Perhatikan, ada berapa sisi dan berupa apa saja bidang sisi itu. Kita lihat. Ternyata alasnya sejajar ginjang. Kemudian di sebelah kiri persegi panjang, sebelah kanan persegi panjang, belakang juga persegi panjang, atasnya juga persegi panjang, depannya juga persegi panjang, sehingga bisa kita hitung satu persatu. Nah, ini kita bisa pisah kita hitung satu-satu. Jadi untuk menentukan luas bidang prisma itu dihitung alasnya masing-masing satu persatu saja. Jadi bisa dihitung satu persatu. Kita lihat, nah ini kita pisah, jadi kita hitung satu persatu. Nah, ada yang sama apa itu? Yang sama depan dengan belakang, atas dengan bawah, samping kiri dengan samping kanan. Nah, itu sama. Berarti luasnya bagaimana? Berarti luas alas ditambah luas tutup, ditambah luas sisi depan, ditambah luas sisi belakang, ditambah luas sisi kanan, ditambah luas sisi kiri. Luas alas sejajar ginjang, yang tutupnya juga sejajar ginjang, yang depannya persegi panjang, belakangnya persegi panjang, sebelah kanan persegi panjang, dan sebelah kiri persegi panjang juga. Luas sejajar ginjang karena panjangnya A, lebarnya B, maka A kali B. Luas persegi panjang karena yang depan itu karena panjangnya A, lebarnya sama dengan tinggi, berarti A kali T. Luas persegi panjang yang samping berarti panjangnya C, lebarnya sama dengan tingginya, berarti C kali T. Sama dengan 2 kali AB ditambah 2 kali AT ditambah 2 kali CT. Sehingga disimpulkan luas bidang prisma tegak dengan alas sejajar ginjang sama dengan 2 kali AB ditambah 2 kali AT ditambah 2 kali CT. Sama dengan 2 kali alas kali lebar tambah 2 kali alas kali tinggi tambah 2 kali lebar kali tinggi. Nah, ini.
Atau juga bisa dikatakan bahwa luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Ingat-ingat, 2 kali luas alas, karena alas dan tutup sama, berarti 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, perhatikan contoh. Prisma tegak dengan alas sejajar ginjang, panjangnya 4, tingginya 6, lebarnya 5, dan tinggi prisma 8. Berapa luas permukaan seluruh prisma tersebut? Sama, tinggal menghitung luas alas tambah luas tutup tambah luas sisi depan tambah luas sisi belakang tambah luas sisi kanan dan tambah luas sisi kiri, sama dengan 4 kali 6 ditambah 4 kali 6 ditambah 4 kali 8 ditambah 4 kali 8 ditambah 5 kali 8 ditambah 5 kali 8. Hasilnya adalah 2 kali 24 ditambah 2 kali 32 ditambah 2 kali 40 sama dengan 48 ditambah 64 ditambah 80 sama dengan 190 cm persegi. Bagaimana? Nah, bisa dipahami. Nah, sekarang volume prisma. Volume prisma dengan alas persegi panjang seperti balok. Jadi dengan balok. Jadi volume prisma juga bisa dikatakan sama dengan volume balok. Panjang kali lebar kali tinggi. Atau juga bisa dikatakan volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Perhatikan contoh. Prisma tegak dengan alas sejajar ginjang, panjang 6 cm, panjang 4 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 8 cm. Berapa volume prisma? Maka tinggal kita hitung. Volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi, sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Hasilnya adalah 192 cm kubik. Nah, demikian pelajaran kita pada hari ini. Untuk materi selanjutnya dan contoh-contoh yang lain bisa kalian lihat di buku LKS. Di buku LKS bab prisma kalian gunakan juga untuk belajar, dan nanti setelah kalian mempelajari kalian bisa mengerjakan latihan 3. Nanti ada saya berikan tugas latihan 3 atau tugas mandiri 3 untuk dikerjakan. Nanti seperti biasa kalian kirim, kalian klik tautannya, nanti kalian kirim. Bagaimana? Bisa dipahami? Kalau bisa, semangat untuk belajar mandiri, tetap di rumah, jaga kondisi, jaga kesehatan, dan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat memasuki bulan Ramadan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.